Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya teman-teman. Jumpa lagi di Dipo Kereta 212. Kali ini kita akan melanjutkan pembuatan bogi BB 304 ya. Waktunya melubangi. Sekarang siapkan lilinnya ya teman-teman. Kali ini kita melubanginya menggunakan lilin saja ya. Siapkan besinya seperti ini. Kemudian tanda yang kemarin juga kita sudah ada ya. Tinggal kita ikuti saja. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Yang belum boleh silahkan subscribe atau tonton dulu videonya sampai habis, kemudian baru subscribe di situ. Oke, ini lubang pertama sudah jadi ya. Pelan-pelan saja melubanginya seperti ini. Uh, untuk melubangi dengan menggunakan lilin atau ya api ataupun yang lain, yang lainnya juga bisa ya. Ini adalah alternatif yang pertama cara melubanginya. Paling gampang pakai ini. Atau teman-teman kalau misalkan punya bor ginder menggunakan itu juga bisa. Tapi kan nggak semuanya kan punya kan untuk ginder kan, makanya kita kalau lilin atau ini kan pasti punya ya, pakai besi ini adalah cara yang paling simple gitu. Jadi teman-teman bisa gunakan ini alternatifnya yang paling mudah gitu. Oke, ini adalah kita masih pada objek yang pertama, bogi yang pertama, melubanginya seperti ini. Jadi jangan langsung ya, jangan langsung dilubangi dari satu titik kemudian tembus. Jadi jangan diusahakan, jangan seperti itu. Makanya kita gunakan tanda di kedua sisi itu supaya keempat titiknya itu melubanginya itu di keempat sisi itu gitu, di kedua sisi itu keempat lubang akhirnya. Nanti kita tembuskan ketika lubang yang sebelumnya itu sudah ada gitu. Dan kita cek seperti ini. Nah, kenapa kok tidak langsung ditembuskan saja mas gitu satu ini? Untuk titiknya kita belum tahu ya. Kalau misalkan langsung tembus gitu ya, apakah titiknya nantinya pas pada tanda yang sebelumnya kita sudah tandai itu, kan belum tentu gitu. Makanya kita lubangi ke empat sisinya, kemudian baru kita teruskan nantinya seperti itu. Baik, ini adalah lubang yang keberapa ini ya, ini adalah lubang yang kedua. Sekarang kita masuk kepada lubang yang ketiga di objek yang kedua seperti itu. Ini sengaja tidak ditutup untuk bagian atasnya ya, karena untuk maintenance itu lebih mudah kalau tidak ditutup. Misalkan kalau misalkan kereta sedang melaju, kemudian ada rambut atau apa yang sering tuh rambut, biasanya itu masuk pada roda itu, kalau terbuka seperti ini kan begitu bogi dilepas itu rambut bisa di kotoran atau yang lainnya itu bisa diambil gitu. Kalau ketutup tuh nggak bisa, makanya alternatifnya seperti itu saya buat terbuka ya. Oke, kita coba masukkan, ternyata belum cocok ya, untuk kurang besar lubangnya. Kita coba rapikan dulu menggunakan cutter ya. Untuk pelubangan menggunakan pemanas tadi sudah cukup ya. Sekarang kita selanjutnya menggunakan cutter. Kita gunakan cutter aja untuk selanjutnya. Kita rapikan, kemudian biasanya kalau dipanaskan tuh kan ada posisinya jadi tidak rapih ya, makanya kita rapikan menggunakan cutter ini. Kemudian lubangnya juga kita bisa perlebar dengan menggunakan cutter seperti ini. Jadi fungsi cutter juga selain buat memotong juga bisa merapikan lubang ya, seperti itu teman-teman ya. Banyak fungsinya ya. Oke, ini sudah jadi, coba kita cek dulu. Nah, ini sudah masuk seperti ini. Diusahakan untuk rodanya sendiri adalah jangan sampai seret ya, harus longgar, pokoknya harus longgar, mau nggak mau harus longgar. Dengan longgarnya roda ini itu meminimalisir anjloknya kereta atau lokomotif dalam rel gitu, jadi harus benar-benar longgar gitu teman-teman ya. Untuk pembuatan ini banyak sekali yang request ya, ini request untuk pembuatan lokomotif bermesin, bogi bermesin ya. Mungkin nanti ya, karena masih banyak juga ya teman-teman yang request sebelumnya belum kita jabarkan untuk video-videonya ya, kita satu-satu. Tapi untuk tahapan untuk pembuatan bogi bermesin awalnya itu seperti ini tahapannya ya. Cuma nantinya model seperti ini kita modif pakai gear nantinya seperti itu. Jadi anggap aja untuk bogi ini adalah pra gitu lah ya,
pra untuk pembuatan bogi bermesin atau lokomotif bermesin. Ini modelnya sama seperti ini, cuman agak dimodif sedikit. Di bagian as rodanya kita kasih gear 1 gitu aja sih. Oke, ini sudah jadi ya yang satunya. Kita akan coba cek yang satunya lagi. Seperti ini, kita kupas dulu, kita ya, coba kita lubangi. Sudah kita lubangi ya, kita perlebar lubangnya seperti itu ya. Baik teman-teman, silahkan bisa kunjungi blog Kereta 212blogspot.com. Di situ banyak pola ya. Polanya teman-teman bisa ambil di situ. Kemudian pola yang ini BB304 sepertinya sama saya sudah diupload ya. Sudah diupload tapi kita belum buat tutorialnya. Setelah ini kita akan buat tutorialnya membuat lokomotif BB304 ya. Ini saya siapkan sengaja boginya di sini. Teman-teman juga nanti siapkan juga lem warna hitam ya, karena nanti kita juga akan mewarnai bogi ini dengan warna hitam. Ini sudah jadi semua ya, kita tinggal pasang rodanya seperti ini. Roda railkingnya, isyaratnya harus tidak boleh seret gitu ya. Kita cek lagi ya, seperti ini. Kita langsung pasangkan saja ya. Nanti juga kita akan banyak pengecekan ya, pengecekan di rel segala macam gitu ya. Standarnya standar yang bisa menggelinding soalnya ya, ini bukan main-main gitu. Ya bukan main-main, bukan sekedar roda yang hanya menempel saja, bukan, tapi harus dituntut bisa menggelinding dengan lancar. Itu tuntutannya, itu udah harus itu ya, harus, mau nggak mau tuh harus. Makanya kita harus banyak juga pengecekannya ya. Seperti ini boginya, bogi bagian dalamnya. Nanti kita akan satukan ya antara bagian lapisan bogi yang luar yang sebelumnya kita buat yang bagian tersulit, dan juga lapisan dalamnya. Ini mirip sebenarnya dengan model Agung Craft seperti ini boginya ya, mirip, cuma di sana kan lebih detail gitu. Kalau saya kan belum gitu, baru bahannya juga masih paralon kita ya menggunakannya. Ini kita sudah jadi, boleh kita cek di rel coba. Ini karena rodanya Rail King jadi pas ya di rel Rail King, sama-sama skala HU. Ini perlu teman-teman ketahui bahwa Rail King ini kauknya itu 1435 aja, jadi bukan 1067 itu, bukan ya, itu 1435. Makanya kita cocoknya sebenarnya ini skala OO sebenarnya ya untuk Rail King ini. Kalau misalkan diskalakan itu skalanya OO 1:76, tapi kalau misalkan mau 187 nggak masalah ya, masuk juga gitu, tapi idealnya skalanya 1:76 gitu. Kita cek dulu tadi yang satu udah jadi ya. Nah seperti ini udah jadi ya, lancar, normal. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, kita akan satukan ya. Ya seperti ini penyatuannya, ini udah cocok ya yang tadi ukurannya. Coba kita lem seperti ini, hati-hati dengan penempelan lemnya, takutnya ini menyentuh roda ya. Kalau sampai menyentuh roda, oh sudah, rodanya nggak bisa berputar ya. Makanya kita pelan-pelan menempelkannya seperti ini. Baik, mana lemnya tadi? Ini sudah pas ya, coba kita tempelkan seperti ini. Setelah penempelan ini jadi, kita akan tes lagi juga, boleh nggak apa-apa ya. Insya Allah ini sudah bagus ya. Ini sebentar aja udah kering nih ya. Ini adalah penampakan bogi BB304 ya. Ini udah normal seperti ini, yang masih warna polosan karena kita belum cat ya. Setelah ini kita akan cat, coba kita akan warnai menggunakan cat kayu ya, cat biasa aja nggak masalah gitu. Memang enaknya pakai pilok, tapi saya lebih ke cat ya. Kalau pilok kan mahal, kalau cat kan lebih murah gitu, lebih ngirit juga. Itu teman-teman bisa juga pakai spray, semprot, ataupun juga bisa memakai ini pakai cat. Saya pakai cat sekarang ya. Mungkin teman-teman untuk pengecatannya kita cukup satu bogi aja ya, satu bogi aja pengecatannya sudah cukup lah ya, untuk bisa mewakili nanti lah ya.
Setelah ini teman-teman bisa dijemur ya di terik panas, kayaknya sekarang udah mulai musim kemarau nih, panasnya juga bagus ya, insya Allah sehari juga kering ya. Uh, ini kalau untuk paralon ya cocok memang pakai pengecatan seperti ini, tapi kalau untuk PVC foam ya disarankan menggunakan spray. Kenapa? Kalau PVC foam menggunakan cat seperti ini nantinya dijemur ya, terlalu lama dijemur kepanasan, nanti PVC foam tuh meleleh. Beda dengan PVC paralon seperti ini, dia lebih kuat ya. Cuma memang kalau PVC foam tuh pembuatannya lebih simpel karena dia kan campuran dari styrofoam dan juga PVC begitu teman-teman, jadi lebih lunak. Jadi sekarang kita teruskan ya, lanjutkan saja. Ya teman-teman bisa menggunakan apa, kuasnya, kuas lukis ini ya. Ini adalah kuas lukis sih, harganya juga murah, 1000-an lah ya. Paling mahal 2000 lah ya. Ya, untuk pengecetannya sendiri itu di bagian yang terjangkau aja teman-teman ya, jadi jangan semuanya lah, kalau semuanya juga susah juga ya. Nah, ada di celah-celah roda juga susah nantinya, makanya kita pengecatannya itu bagian yang terjangkau saja begini. Nah, bagian atas nggak usah lah, nantinya kan kecepit dengan lokomotif, ini nggak usah dicat bagian atasnya, cukup bagian bawah, samping juga bagian yang kejangkau bawah sedikit itu, celah-celahnya seperti itu ya. Untuk warna apa, untuk merek catnya bebas ya teman-teman ya, tapi gunakan cat yang kayu aja ya, jangan cat besi ya gitu. Nah, kita masuk pada cat pengecatan sisi yang selanjutnya ya. Kita bisa gunakan juga tang ini ya, tangnya multifungsi juga ya bisa menjepit seperti ini. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin sekian dulu untuk tutorial kali ini. Adalah mungkin untuk selanjutnya nanti insya Allah kita akan membahas langsung lokomotif BB304. Kita akan jemur dulu ya untuk boginya ini. Insya Allah kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silahkan subscribe yang belum subscribe.